Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua kan? Alhamdulillah baik. Sudah sholat semua? Sudah makan siang? Nah, sebelumnya anak biar belajar lancar, kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Untuk mengawali pembelajaran kali ini, akan kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk doanya. Semoga nanti lancar untuk pembelajaran kita hari ini. Baik anak, sebelumnya saya mau ngecek dulu bagaimana suaranya Pak Fajar, lancar ya? Kedengaran ya? Jelas ya? Jelas, oke. Jadi nanti kalau ada kurang jelasnya silakan kalian sampaikan. Mungkin ada jaringan yang saat jaringannya jelek, dan silakan kalian sampaikan ya, biar memudahkan. Baik, kalau sudah jaringannya sudah cukup baik, kita masuk ke pembelajaran anak-anak. Kemarin kalian sudah pelajari tentang darah, ya, komponen darah. Nah, ini sambil mengingat, ini sel darah apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, siapa nih? Leo. Ya, silakan Leo. Sel darah apa Leo? Eritrosit. Eritrosit. Ya, betul. Ini adalah eritrosit. Nah, kita cek ya. Ini adalah sel darah merah. Jadi bentuknya bisa kalian lihat di situ adalah bikonkav cirinya. Warnanya. Setelah sel darah merah ada sel darah putih atau leukosit. Nah, fungsinya apa? Ada yang ingat fungsi dari sel darah putih? Ya Pak. Sakina. Apa Kina? Fungsi sel darah putih? Atau kekebalan tubuh. Ya, betul. Untuk proses imunitas atau kekebalan tubuh. Untuk proses imunitas atau pertahanan tubuh. Nah, saat masa pandemi sama saat ini salah satu fungsi untuk mencegah kita biar tidak terjangkit kalau terkena penyakit misalnya COVID ya, ataupun juga karena musim hujan ya, biar kita tetap sehat dari penyakit flu dan seterusnya. Untuk pertahanan tubuh ini fungsi dari leukosit. Nah, leukosit nanti itu ada 6 sel, 6 macam. Di situ ada neutrofil, kemudian ada basofil, ada eosinofil, kemudian ada monosit dan seterusnya. Ada 6, ada limfosit B sama limfosit T. Nah, di sini secara umum terbagi menjadi dua macam ya, kelompok. Ada granulosit, jadi sel darah putih yang bergranular. Kemudian sama sel darah putih yang tidak bergranular atau agranulosit. Nah, itu terkait dengan sel darah putih. Sekarang yang ketiga ya, setelah ada sel darah merah sama sel darah putih, ini adalah proses untuk pembekuan darah yang kalian pelajari minggu kemarin. Oke, anak-anak, jadi ya sistem sirkulasi itu kemarin sudah kita bahas komponen darah. Kemudian hari ini kita nanti ya, setelah komponen darah itu dalam tubuh kita kan beredar dalam tubuh kita. Nah, itu membutuhkan organ atau alat-alat peredaran darah. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang alat-alat peredaran darah. Nah, yang pertama adalah jantung. Jadi darah itu bisa beredar ke tubuh kita, di seluruh tubuh kita. Itu ada jantung yang memompa ke seluruh tubuh. Kemudian setelah jantung, lewat mana darah itu beredar? Nanti ada organ yang kedua, yaitu pembuluh darah. Jadi ada organ yang kedua, yaitu pembuluh darah. Jadi nanti kita hari ini akan belajar mempelajari setelah kemarin
darah, hari ini kita akan belajar tentang dua organ, yaitu jantung sebagai alat pompa darah. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah sebagai tempat sarana lewatnya darah di dalam tubuh kita. Nah, baik, itu tujuan belajarnya hampir sama dengan indikator tadi ya, tentang memahami tentang struktur anatomi jantung. Kemudian yang kedua memahami struktur anatomi pembuluh darah, itu harusnya ya pembuluh darah. Kemudian memahami bagaimana mekanisme peredaran darah. Kemudian yang terakhir mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses peredaran darah. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, kemudian ini kegiatannya nanti. Pertama, nanti kalian ada pretest, ya, nanti pretest. Kemudian di akhir belajar nanti ada post-test. Kemudian kalian nanti menggunakan pembelajaran discovery learning. Nanti akan saya nilai beberapa hal. Yang pertama tentunya kedisiplinan. Nanti kedisiplinan kalian masuk Google Meet, karena nanti ada dua proses ya. Saat nanti kalian berdiskusi, nanti berkelompok keluar dari Google Classroom, nanti berkelompok lewat Google Classroom atau WA Group, bisa masing-masing kelompok. Kemudian nanti bagaimana kalian menjawab soal itu dengan percaya diri. Kemudian kerjasama selama proses diskusi kelompok nanti juga akan saya nilai. Kemudian keaktifan dalam belajaran, nanti menjawab pertanyaan dari Pak Fajar dan seterusnya. Kemudian nanti ada pretest, post-test, dan quiz, itu untuk penilaian dari ini. Oke, yang pertama kita masuk ke pretest. Baik, silakan disiapkan kertasnya, anak-anak. Baik, sekarang kalian lakukan untuk pretestnya dulu. Sudah bisa diakhiri. Baik, silakan nanti jawabannya dikirim di WA pribadi Pak Fajar ya untuk pretestnya. Sekarang kita masuk ke kegiatan ya. Sudah, silakan dikirim di WA pribadi Pak Fajar sambil saya cek. Ya Pak. Oke, sudah berapa sudah masuk ini. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, ini akan saya tampilkan dulu. Itu adalah jantung. Nah, kelihatan ya jantungnya berkontraksi. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ya itu jantung asli itu ya. Kalian perhatikan. Ya, kurang lebih seperti itulah kalau jantung kita itu berkontraksi. Baik, itu untuk video pertama, anak-anak. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke video yang kedua. Nah, sudah kelihatan ya? Iya Pak. Udah Pak. Nah, itu tentang pembuluh darah. Pembuluh darah yang ada di otak. Nah, setelah kalian melihat video tadi ya, mulai dari jantung asli, kemudian dilepas, kemudian dikontraksi, kemudian ada juga animasi dari kontraksi jantung, kemudian sampai terakhir adalah tentang pembuluh darah yang ada di otak, yang ada yang berpendapat masalah-masalah yang bisa kalian munculkan. Yang berpendapat, silakan yang berpendapat. Saya Pak. Oke, siapa ini? Jessica Pak. Jessica, silakan Jessica. Apa masalah yang bisa kamu munculkan dari video yang tadi? Saya ingin bertanya, jadi bagaimana proses terjadinya kontraksi jantung, Pak? Oh, baik. Pertama, proses kontraksi jantung. Tadi kan kalian melihat jantung berkontraksi ya. Kemudian yang berikutnya. Saya juga mau bertanya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, silakan Sa. Dilanjutkan Sa tadi Sa. Saya ingin bertanya, jantung berdetak dan juga proses peredaran. Diulangi saya keras Sa. Pak Fajar tidak dengaran. Apa yang masalah yang kamu identifikasi dari Tanya tentang macam
dalam udara dan juga bagaimana proses Ya, jadi bagaimana proses peredaran darah ya, kemudian juga macam-macam pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Baik anak-anak, nah itu ya tadi beberapa identifikasi masalah yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Nah setelah identifikasi masalah kita masuk ke pengumpulan dan pengolahan data. Nah di sini nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok ya. Jadi nanti berdiskusi secara kelompok menggunakan WA group bisa, terserah nanti kalian dengan kelompoknya masing-masing, dengan WA group sudah bisa. Jadi kalian diskusikan. Kemudian di situ juga ada praktikum sederhana. Praktikumnya yaitu tentang denyut nadi. Jadi mengukur denyut nadi. Nah ini saya jelaskan dulu sekilas ya, sebelum nanti masuk ke kelompok ya. Mungkin karena tidak semua kelompok nanti bisa Pak Fajar masuki untuk diskusinya. Nah perhatikan ini. Jadi nanti tangan tidak pakai tangan kiri atau tangan kanan tidak masalah. Nanti kamu tengadahkan seperti ini. Kemudian nanti pakai ibu jempol ya. Ini kamu cari yang di bawahnya jempol ya ini. Bisa kelihatan tidak peragaannya Pak Fajar? Kelihatan ya? Nah di situ kamu. Nah ini dengan kelompok 1 gimana? Diskusinya sudah dibaca toh? Handout, kemudian apa namanya buku paketnya dari sekolah terkait dengan materi tadi sudah ya. Kemudian LKPD-nya sudah dibuka toh? Sudah. Nah di situ ada beberapa pertanyaan. Ya ada kesulitan enggak? Enggak. Ya, ada ya? Diskusi 1 jelas. Nomor 1 ada pertanyaan enggak terkait dengan jantung, struktur jantung? Jelas ya pertanyaannya. Ya. Berikutnya yang sekarang praktikumnya sudah dilakukan. Yang terakhir kan ada tugas praktikum itu sudah dilakukan belum? Belum. Nah coba sekarang dilakukan dulu. Dipilih salah satu temannya. Bisa Pandu ya. Ya. Bisa enggak tuh? Ini saya contohkan kan, saya ulangi lagi. Tadi kan di grup di pelajaran besar sudah saya contohkan. Jadi pakai tangan kiri aja, perhatikan, pakai tangan kiri. Kemudian kamu terus pakai jempol kanannya, kamu tekan. Ya ini namanya teknik palpasi. Sekarang kamu beri hitung 1 menit berapa. Kemudian setelah itu nanti yang kedua kamu lari-lari dulu di tempat. Baik, cukup dulu. Sekarang dihitung dulu. Cukup dulu. Sudah 3 menit. Sekarang dihitung lagi. Dihitung lagi. Hitung laginya. Baik anak-anak, kalian sudah diskusi tadi ya ada di Google Meet tadi saya lihat, ada juga yang di WA Group. Sudah melakukan praktikum juga. Nah, sekarang saatnya kalian presentasi hasil membahas LKPD dan praktikumnya. Baik, ini perwakilan dari kelompok, saya tunjuk saja ya biar cepat. Dari kelompok 1, kelompoknya Pandu sama Frankie. Paham? Jelas, oke. Baik, tetap semangat ya. Silakan untuk kelompok 1 bisa presentasi, suaranya yang lantang, yang jelas biar teman-teman yang lain mendengarkan dengan baik. Baik, silakan Frankie dipimpin teman-teman kelompoknya untuk presentasi. Nomor 1 biar sudah dijawab sama Dio. Pertama berikan penjelasan Yang mengenai keras. fungsi jantung. Yang keras sama sikapnya. Yang pertama Berikan penjelasan mengenai fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, perhatikan gambar jantung berikut ini. Berikanlah keterangan bagian atau struktur yang ditunjukkan pada jantung atau bagian struktur yang berhubungan dengan jantung. Yang A itu serambi kanan, yang B serambi kiri,
yang C bilik kanan, yang D bilik kiri, E katup triskupidalis, F katup biskupidalis, G sekat interventrikular, yang H vena cava superior, I vena cava inferior, J vena pulmonalis, K aorta, I arteri pulmonalis. Itu pertanyaan nomor 2. Yang nomor 3 dan 4 siapa? Berdiskusi 1. Tadi yang bagian 3 sama 4 siapa ya? Tadi sudah dibagi belum? Ada. Saya, ya Widya. Yang kedua, berdasar gambar soal nomor 1, jelaskan perbedaan antara pembuluh arteri dengan vena. Perbedaannya di letak, kalau arteri di dalam jauh dari permukaan tubuh, kalau vena dekat permukaan tubuh. Untuk fungsinya, yang arteri itu mengangkut oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Yang vena mengangkut karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ya, bagus. Terus yang dinding pembuluh untuk arteri tebal, kuat, dan elastis. Yang vena tipis dan tidak elastis. Arah aliran darah arteri meninggalkan jantung, kalau vena menuju jantung. Denyutan nadinya arteri terasa, vena tidak terasa. Katup Empatnya, mengapa pada vena memiliki banyak katup di sepanjang pembuluhnya, berbeda dengan arteri yang hanya mempunyai satu katup di pembatas jantung? Karena vena alirannya kembali ke jantung dari seluruh tubuh. Fungsi katup untuk menahan agar darah tidak kembali ke jaringan atau sel-sel tubuh. Itu untuk diskusi kedua. Sekarang diskusi ketiga ya, tentang mekanisme peredaran darah. Silakan dipresentasikan, masih kelompok 1. Saya ya Pak. Ya, Murni, silakan Murni. Untuk diskusi yang ketiga, yang nomor 1, sistem peredaran darah pada manusia ada sistem peredaran tertutup dan peredaran darah ganda. Jelaskan. Hal sistem tertutup itu karena darah beredar selalu melalui pembuluh darah. Kalau sistem peredaran darah ganda itu darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Oke, benar. Baik. Untuk yang kedua, perhatikan bagian mekanisme peredaran darah berikut. Jabarkan urutan proses aliran darah beserta keterangannya yang menunjukkan sistem peredaran darah ganda. Yang pertama itu yang nomor 6, serambi kanan. Kemudian menuju ke nomor 7 yaitu bilik kanan. Kemudian menuju ke nomor 9 yaitu arteri pulmonalis. Kemudian menuju ke nomor 1, paru-paru. Kemudian kedua yaitu vena pulmonalis. Yang selanjutnya ke nomor 3 yaitu serambi kiri. Kemudian ke nomor 4, bilik kiri. Kemudian ke 5, arteri. Dan menuju ke 10 yaitu seluruh tubuh. Terus ke vena cava. Kemudian diulangi lagi. Baik. Oke. Sekarang langsung ke ini ya, hasil praktikumnya ya. Tadi kan sudah praktikum tadi ya, mengukur denyut nadi, menghitung. Nah, bisa dipresentasikan tadi yang apa namanya? Pandu ya. Yang normal berapa tadi Pandu? Hasilnya? 80 Pak. Oh, berapa? Gak denger dong. 90. 80. Oh, 80. Oke. Kalau yang setelah kamu lari-lari kecil tadi berapa tadi? 120-an Pak. 120-an. Berarti ini ya, ada perbedaan ya. Nah, silakan. Tadi kan hasilnya tadi sudah ada dari Pandu. Kemudian pertanyaannya coba untuk tugas pertanyaan itu ada yang mau jawab? Sekalian dipresentasikan ke teman-teman yang lain di kelas.
Nah, untuk teman yang lain coba diperhatikan ya datanya apakah sama atau ada perbedaan enggak untuk teman-teman kelompok yang lain. Untuk kelompok 1 dulu coba dijawab. Tadi datanya sudah dibagikan oleh Pandu, 80 saat istirahat normal, kemudian yang 120 saat setelah melari-lari di tempat lari-lari kecil. Kemudian untuk pertanyaannya, silakan dipresentasikan kelompok 1. Ini Pandu lagi atau yang lain? Dio mana Dio? Saya aja Pak. Yo, Dio, yang keras yo. Ya Pak. Adakah perbedaan jumlah denyut nadi pada saat kondisi istirahat dengan setelah melakukan aktivitas lari kecil? Jika ada perbedaan, jelaskan mengapa. Ada perbedaan di mana saat setelah aktivitas denyut nadi menjadi lebih banyak dikarenakan tekanan jantung yang dihasilkan semakin besar karena intensitas jantung memompa darah lebih kuat. Ya. Berapa jumlah normal denyut nadi seseorang dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi jumlah denyut nadi? Kondisi normal 80 yang mempengaruhi aktivitas, usia, posisi tubuh, emosi, suhu udara, dan konsumsi obat-obatan. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya, mulai dari diskusi 1 sampai hasil praktikum. Baik anak-anak, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ayo yang lain, tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah presentasi. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain atau datanya mungkin berbeda, misalnya hasil praktikum tadi ternyata sebelumnya lebih cepat atau lebih banyak, atau ada pertanyaan, silakan yang bisa disampaikan kalau ada pertanyaan, nanti biar dijawab oleh kelompok yang presentasi dulu. Saya Pak. Siapa ini? Ya Muti, silakan Muti. Mau tanya atau mau menyanggah ini? Mau bertanya. Bertanya, baik silakan. Pertanyaannya, bagaimanakah sifat kerja dari kontraksi jantung saat memompa darah? Oke, ini ada pertanyaan sifat kerja dari kontraksi jantung saat memompa darah. Oke, kelompok 1 bisa dijawab. Saya. Ya, siapa? Franky ya, silakan Frank. Ya Pak, kontraksi jantung bersikap involunter atau tak sadar, bekerja di luar kesadaran dan berlangsung terus-menerus tidak lelah. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Sudah jelas Muti? Jelas Pak. Sudah jelas. Baik, sekarang pertanyaan lagi mungkin ada yang Saya bertanya? juga ingin bertanya, Pak. Oke, Jessica, silakan Jessica, ada yang ditanyakan? Ya. Jadi mengapa pada pembuluh vena pulmonalis mengandung lebih kaya akan O2, sedangkan pada umumnya pembuluh vena kaya akan PO2? Oke, baik, ini ada pertanyaan, kenapa kok pembuluh vena pulmonalis itu berbeda dengan vena pada umumnya yang membawa CO2, tapi pulmonalis ini malah membawa atau kaya dengan oksigen? Ini ada pertanyaan dari Jessica. Silakan dijawab kelompok 1. Oke. Karena pembuluh vena pulmonalis adalah pembuluh yang membawa darah dari alveolus paru-paru yang mengandung banyak O2 yang nantinya akan diedarkan di seluruh jaringan tubuh. Ya, jadi itu penyebabnya karena pulmonalis itu membawa darah dari paru-paru, Jessica. Jangan paru-paru kita tahu sendiri kan, itu fungsinya dalam sistem pernafasan kan untuk pertukaran oksigen. Nah, saat oksigen masuk ke paru-paru kemudian dibawa oleh pembuluh darah vena pulmonalis, oksigen yang kayak oksigen tadi untuk diedarkan ke seluruh tubuh dengan bantuan jantung tadi, dipompa ke seluruh tubuh. Itu sudah jelas kira-kira Jessica? Sudah, Pak. Sudah, baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Sebelum Pak Fajar jelaskan secara umum dari beberapa presentasi dari teman-temanmu, masih ada kah? Saya Noval, Pak. Noval, silakan Noval, mau tanya apa?
mengapa saat kita kaget atau ketakutan jantung dan dada berdebar-debar? Oke, ini ada pertanyaan bagus. Biasanya kan kalau kalian kaget ya atau ketakutan, jantung itu berdebar lebih kuat dari biasanya, dari umumnya. Nih, kelompok 1 bisa dijawab kira-kira apa sebabnya? Saya Pak, salah satu faktor yang mempengaruhi detak jantung adalah faktor emosi yang akhirnya berpengaruh pada kondisi hormon adrenalin yang meningkat dan menyebabkan kerja jantung meningkat. Oke, berarti di situ ada pengaruh hormon juga ya, karena emosi yang meningkat kemudian menyebabkan hormon adrenalin meningkat yang berpengaruh terhadap kerja jantung. Begitu Noval jawabannya dari Widya kelompok 1. Jelas ya? Gimana Noval? Sudah jelas? Sudah. Oke. Baik. Karena perwakilan kelompok sudah berpresentasi semua ya. Tadi hasilnya juga sudah rata-rata sudah baik jawabannya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan lagi ya untuk materi biar lebih mengena. Baik, beberapa hal yang perlu Pak Fajar tambahkan ya, karena tadi sedikit kurang lengkap dalam menjawab atau dalam menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Yang pertama ini ya terkait dengan fungsi jantung. Saya kira semuanya tadi jawabannya sudah benar, yaitu fungsi jantung itu untuk proses memompa darah. Berikutnya, nah ini apa namanya, struktur anatomi dari jantung. Struktur anatomi dari jantung. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi oleh Franky ya. Ada yang utama itu kalian harus tahu, strukturnya adalah ruang jantung itu ada 4. Ada bilik, ada 2, yang bawah itu bilik kanan sama bilik kiri. Kemudian yang atas, ruang yang atas ya itu ada serambi atau atrium. Ada serambi kanan dan serambi kiri. Nah, setiap serambi dan bilik, serambi kanan dengan bilik kanan, kemudian bilik kiri dengan serambi kiri itu ada sekat. Nah, sekatnya nanti ada yang kanan itu adalah sekat triscupidalis. Kemudian yang kiri nanti sekatnya biscupidalis. Karena yang kanan itu jumlahnya ada 3 sekat, kalau yang kiri ada 2 sekat. Kemudian Pak. Ya. Mas Pak, saya izin keluar dulu Pak, baterai saya low. Oh ya, enggak apa. Ya, maaf ya Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian yang di bilik itu ada sekat lagi antar bilik kanan sama bilik kiri, itu adalah sekat interventrikular. Itu yang menyebabkan kenapa darah pada manusia itu tidak bercampur antara darah kaya oksigen dengan darah yang kaya CO2. Berbeda nanti kalau kalian dulu mempelajari di kelas 10 tentang darahnya pada misalnya pada amfibi, itu darahnya masih bercampur antara yang kaya CO2 dengan oksigen. Baik, berikutnya ini tentang pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3 macam pembuluh darah, tadi sudah dijelaskan, sudah baik. Ada kapiler yang paling kecil, kemudian ada arteri sama ada vena. Arteri itu sering disebut pembuluh nadi, kalau yang vena pembuluh balik. Nah, kemudian strukturnya ya, untuk yang arteri sama vena itu sama-sama memiliki 3 lapisan. Ada tunika adventia, kemudian ada tunika media sama tunika intima. Ya, jadi ada adventia itu yang paling luar, kemudian media itu tengah, kemudian intima itu yang paling dalam. Kemudian ada juga rongga yang disebut sebagai lumen, rongga atau lumen. Ya, kemudian pada vena itu ada tambahan, ya, ada katup atau valve atau katup atau yang beda dengan pada arteri. Kalau arteri tidak memiliki katup, jadi kalau di vena itu ada banyak katupnya nanti. Itu gambarnya bisa kalian lihat. Berikutnya ini perbedaannya. Ada banyak perbedaan, tapi yang pertama adalah
Fungsi arteri itu secara umum untuk mengangkut darah yang kaya oksigen. Kecuali hanya satu arteri yang nanti mengangkut darah yang kaya CO2, yaitu arteri pulmonalis. Secara umum semua darah yang tidak kandung arteri itu kaya oksigen kecuali satu tadi yang pulmonalis. Sebaliknya yang vena itu sebaliknya, dia secara umum mengandung CO2, tetapi ada satu yang tidak mengandung CO2, yaitu vena pulmonalis, itu kaya akan oksigen. Kemudian alirannya penting. Kalau arteri pembuluh nadi itu alirannya meninggalkan jantung dan nanti menuju ke seluruh aliran darah yang di sini maksudnya ya. Aliran darahnya nanti meninggalkan jantung dan beredar di seluruh tubuh. Ada yang ditanyakan anak-anak jelas semua ya? Untuk pembelajaran hari ini? Jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan dulu ya materi hari ini. Nah, ini nanti ada 3 nih, struktur, macam, sama mekanisme pembuluh darah. Baik, siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini terkait pertama struktur jantung dulu? Ada yang mau menyimpulkan? Siapa ini? Dio. Oke, silakan Dio. Apa struktur jantung? Jantung itu terbagi dari 4 ruang, ada 2 bilik dan 2 serambi. Atas kanan dan kiri. Ya, itu struktur utama ya. Ada 4 ruang, 2 bilik, 2 serambi. Kemudian nanti ada sekat-sekatnya tadi. Baik, terima kasih untuk Dio. Yang kedua, macam-macam pembuluh darah ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Saya Pak. Ya, Murni, silakan Murni. Untuk macam-macam pembuluh darah itu ada 3 macam. Yang pertama arteri, yang kedua vena, yang ketiga kapiler. Ya, betul. Jadi macam pembuluh darah itu ada arteri atau pembuluh nadi, kemudian apa lagi? Arteri apa lagi? Vena. Yang paling kecil adalah kapiler. Baik. Kemudian yang terakhir, ya mekanisme pembuluh darah. Itu harusnya peredaran darah, mekanisme peredaran darah. Yang bisa menyimpulkan dari kegiatan yang kalian lakukan tadi, mekanisme peredaran darah apa saja? Baik, kita yang mau menyimpulkan? Video mungkin? Peredaran darah apa saja? Harir atau Harir? Kenapa Pak? Terus kamu simpulkan mekanisme peredaran darah apa saja? Saya ingin mencoba Pak. Oh, Harir, ya silakan Harir. Ya Pak. Untuk peredaran darah manusia sendiri disebut sebagai peredaran darah ganda karena melewati 2 kali, yaitu ada jantung dan seluruh tubuh. Oke, jadi peredaran darah merupakan peredaran darah ganda karena melewati jantung 2 kali. Baik, terima kasih ya untuk kesimpulannya. Itu yang kita pelajari dari ini ada struktur jantung, kemudian pembuluh darah, juga mekanisme peredaran darah. Baik, yang terakhir sebelum nanti kita masuk ke post test ya anak-anak, ini refleksi. Nah, belajarannya kira-kira hari ini ya bagaimana? Ini refleksi. Nih, bagaimana nih yang pertama proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Mungkin ada kekurangannya, ada kelebihannya. Coba kalian sampaikan untuk refleksi Pak Fajar ke depannya biar lebih baik lagi. Silakan, ada yang mau menyampaikan refleksinya. Tidak usah takut ya. Nanti kalau kekurangannya apa, ini juga untuk koreksi untuk Pak Fajar. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Muti, ya silakan Muti. Saya. Ini suaranya kok. Sebentar Muti. Suaranya kok ada gangguan. Sudah, coba. Kalau kekurangannya, penjelasannya terlalu cepat. Oh gitu. Makanya bukannya slide-nya kurang jelas. Oh begitu, oke. Jadi kekurangannya tadi. Nah, kelebihannya bagaimana kira-kira kelebihannya? Kalau
kelebihannya presentasinya menarik, gambar, dan interaktif. Oke, terima kasih. Jadi tadi pembelajaran Pak Fajar berarti terlalu cepat ya penjelasannya. Baik, nanti Pak Fajar evaluasi untuk kedepannya ya, untuk pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih Putih untuk refleksinya terkait dengan kekurangan dan kelebihannya Pak Fajar selama proses belajar hari ini. Kemudian yang terakhir ini manfaat. Kira-kira setelah kalian belajar tadi pembuluh darah, jantung, kemudian bagaimana mengukur denyut nadi, faktor-faktor yang kalian pelajari, apa manfaatnya dari pembelajaran ini yang kalian peroleh? Mungkin saya yang memberikan. Oke, ada dua. Murni dulu, nanti baru Arin. Murni dulu. Yes. Untuk manfaat dari ini kita bisa mengetahui tentang struktur jantung, kemudian proses peredaran darah, dan faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Oke, baik, itu manfaat dari belajar hari ini. Hadir, mau menambahkan Hadir? Untuk saya, manfaat yang kita peroleh dari materi kali ini, kita bisa lebih memahami bagaimana proses dari tubuh kita sendiri, bagaimana cara kita mengalir melewati jantung dan sebagainya. Oke, baik, bagus itu. Jadi kalian sudah lebih tahu ya bagaimana proses darah itu beredar di tubuh kita. Baik, terima kasih Nana untuk refleksinya. Sekarang kita melakukan post test. Ya, ini pertanyaannya sebenarnya sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Nah, silakan dibuka lagi kertasnya, kemudian dua lagi kertasnya, catatannya diambil bukunya. Kemudian kalian kerjakan sama, ini mungkin lebih cepat karena tadi sudah ada pelajaran. Mungkin cukup berapa ya? 2 menit lah, cukup ini 2 menit kalian kerjakan ya. Kemudian kalian foto dikirimkan lewat Bapri di WA-nya Pak Fajar. Silakan, bisa dimulai dari sekarang. Webcamnya ditampilkan ya, biar kelihatan yang kerjakan Anda. Baik, karena waktu untuk post testnya sudah selesai ya, bisa kalian kirim jawabannya di WA pribadi Pak Fajar. Sekarang kita masuk ke penutup pelajaran ya, setelah ini. Baik, jangan lupa ya, sudah semua silakan dirapikan untuk mengerjakan prosesnya. Nah, selesai. Nah, ini nanti anak-anak setelah tadi kemudian post test, kalian juga ada nanti setelah pembelajaran ini mengerjakan kuis formatif di Google Classroom. Nanti linknya akan saya bagi ya di grup WA. Berikutnya minggu depan kalian sudah masuk ke pekan terakhir dan dalam yang efektif yaitu untuk penilaian akhir semester. Silakan nanti persiapan untuk belajar yang matang untuk minggu depan ya. Jadi ini pembelajaran terakhir untuk reguler. Berikutnya tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup, kemudian berolahraga biar kondisinya fit, biar tidak sakit di masa pandemi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kelas memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, maka baiknya kita menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk waktunya. Anak belajar ini sudah selesai, bisa kita akhiri ya. Semoga kalian tetap semangat, jangan lupa belajar untuk penilaian akhir semester dan jaga kesehatan. Sekali lagi jaga kesehatan. Oke, saya akhiri ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.